Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suherjamaja SHUM MM selaku dosen pengampu perencanaan sumber daya manusia serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan beliau, Ibu dosen. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Nur Alim dengan NIM 223189, kelas RA 10, semester 6, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha, akan sedikit menjelaskan tentang rahasia people operation di Google. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai. Next. Siapa yang tidak kenal Google? Perusahaan teknologi raksasa ini tak hanya dikenal dengan inovasinya, tapi juga dengan reputasinya sebagai salah satu tempat kerja terbaik di dunia. Banyak yang mengimpikan kerja di sana, tapi tahukah Anda rahasia di balik kesuksesan Google dalam mengelola karyawannya? Jawabannya ada pada konsep yang disebut dengan people operation. Langsung saja, yang pertama, apa itu people operation? Di Google, ini adalah cara modern mereka mengelola sumber daya manusia. People operation adalah pendekatan yang benar-benar berpusat pada pengalaman karyawan dan menciptakan budaya kerja yang positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan kepuasan karyawan dengan memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Singkatnya, Google melihat karyawannya sebagai aset yang paling berharga. Selanjutnya, mengapa people operation begitu penting bagi Google? Google memahami di balik inovasi dan teknologi canggih ada individu brilian yang bekerja di dalamnya. Mereka sadar bahwa untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin global, dengan pendekatan ini Google mampu menarik dan mempertahankan talenta top. Artinya dengan memberikan kompensasi kompetitif dan fasilitas luar biasa membuat Google menjadi tujuan impian semua orang. Kemudian dengan people operation, Google mampu mendorong inovasi. Karyawan didorong untuk mengejar ide-ide inovatif, bahkan menghabiskan waktu khusus untuk proyek pribadi. Dengan people operation juga, Google mampu meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Keseimbangan hidup dan kerja yang baik ditambah lingkungan yang suportif menghasilkan karyawan yang lebih bahagia dan lebih produktif. Dan dengan people operation juga Google mampu menciptakan SDM yang adaptif. Dengan pendekatan ini memungkinkan Google merespon perubahan dalam kebutuhan karyawan dan pasar kerja dengan cepat. Next.
Selanjutnya, di mana people operation diterapkan di Google? Jawabannya di setiap aspek operasional Google dan di setiap lokasi mereka di seluruh dunia, dari kantor pusat di Mountain View, California, hingga cabang-cabang mereka di Asia, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Filosofi people operation menjadi inti dari cara mereka mengelola karyawan. Ini bukan hanya di Departemen HR, tetapi meresap ke dalam budaya perusahaan, kebijakan, dan bahkan desain ruang kerja. Mereka terkait karyawan di seluruh ekosistem diambil dengan lensa people operation. Next. Kemudian, kapan people operation mulai diterapkan dan terus berkembang? Google adalah pelopor dalam pendekatan ini. Konsep ini secara signifikan dikembangkan dan dipopulerkan oleh Laszlo Bourke, mantan senior vice president of people operation di Google, yang juga menulis buku terkenal Work Rules. Sejak awal, Google telah menekankan pengambilan keputusan berbasis data dalam semua hal terkait karyawan, dan ini terus berevaluasi. Mereka tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus beradaptasi. Ini menunjukkan bahwa people operation bukan sekedar tren sesaat, melainkan filosofi berkelanjutan yang terus disempurnakan dengan seiring waktu perkembangan zaman. Next. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab menerapkan people operation? Tentu saja yang bertanggung jawab dalam menerapkan people operation adalah semua tim. People operation itu sendiri menjadi garda terdepan. Namun ini bukan hanya tugas mereka. Manajer di setiap tingkatan hingga pemimpin tertinggi perusahaan juga memainkan peran yang sangat krusial. Budaya Google yang inklusif berarti setiap karyawan memiliki suara dan berkontribusi pada lingkungan kerja positif. Ini adalah upaya kolektif di mana semua pihak berpartisipasi dalam menciptakan pengalaman kerja yang luar biasa. Next. Kemudian, bagaimana Google menerapkan people operation? Google menerapkan people operation dengan yang pertama bisa melalui analisis sumber daya manusia dan pengambilan keputusan berbasis data. Google menggunakan data untuk segala hal, dari menganalisis kinerja tim hingga menjadi kebutuhan karyawan. Keputusan sumber daya manusia mereka didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Yang kedua, Google bisa menerapkan people operation dengan budaya kerja yang inovatif dan inklusif. Tentu saja, Google sengaja menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru disambut baik. Kegagalan adalah pelajaran bagi setiap karyawan. Terlepas dari latar belakangnya, mereka sangat dihargai. Kemudian yang ketiga, kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Tentu saja gaji yang tinggi menjadi daya tarik. Namun bukan hanya itu, Google menawarkan berbagai fasilitas mewah seperti makan gratis, gym, kolam renang, area relaksasi, dan lain-lain. Ini semua dirancang untuk menghilangkan beban pikiran karyawan sehingga mereka bisa fokus terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, yang keempat, pengembangan karyawan. Google berinvestasi besar pada pertumbuhan karyawannya. Mereka menyediakan peluang pengembangan karir,
program pelatihan, mentoring, dan kemampuan untuk membimbing jejaring dengan profesional lintas negara. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, proses seleksi yang sangat ketat. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, Google memiliki proses seleksi yang sangat ketat dan kompetitif. Mereka mencari individu yang tidak hanya cerdas dan handal, tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai yang selaras dengan budaya Google. Next. Kemudian yang terakhir, pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari dari People Operation ini? Yang pertama yaitu prioritaskan kesejahteraan karyawan. Mulailah dengan mendengarkan kebutuhan karyawan. Tidak harus menyediakan fasilitas mewah, tetapi menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung keseimbangan hidup dan kerja atau balance of work. Kemudian yang kedua, manfaatkan data dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia. Mulailah mengumpulkan dan menganalisis data terkait karyawan, data sederhana seperti tingkat absensi, tingkat kepuasan, atau retensi karyawan. Itu bisa memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, bangun budaya yang inklusif dan kolaboratif. Dorong ide-ide baru setiap level karyawan. Ciptakan ruang bagi mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan mereka akan merasa dihargai. Selanjutnya yang keempat, investasi dalam pengembangan karyawan. Bisa dengan melakukan pelatihan sederhana seperti mentoring internal atau bahkan akses ke sumber belajar online gratis. Itu juga sangat membantu. Dan yang terakhir, yang kelima, seleksi berbasis kualitas dan budaya. Pastikan proses rekrutmen tidak hanya melihat skill teknis, tetapi juga kesesuaian kandidat dengan nilai dan budaya perusahaan, khususnya yang ada di Banten. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan People Operation yang adaptif, perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di Banten dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik, produktif, dan lingkungan kerja yang positif. Dan perlu diingat juga bahwa karyawan adalah aset terpenting bagi sebuah perusahaan. Semoga apa yang sudah dijelaskan ini dapat membantu untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.